Wala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang hadir di sini berapa orang? 6, 7 ya? 7 orang. Nah, silakan langsung. Ajeng mana Ajeng? Ada Ajeng sini. Oke. Sementara absen saya tutup karena yang hadir belum banyak. Saya nanti akan buka kurang lebih 10 sampai 15 menit lagi. Saya akan buka, saya tutup dulu absennya. Karena untuk menunggu yang sedang sholat ini atau yang sedang di luar supaya masuk. Oke, baik. Rasidik, dengar suara saya Rasidik? Dengar Pak. Ya, kamu kenapa masuk Rasidik? Ada ditugasin PPL Pak. Ada apa? Ada penugasan PPL Pak. Oh PPL, PPL di mana kamu Rasidik? KUA Serang Pak. Di mana? KUA Serang. Oh KUA Kecamatan Serang. Ya udah. Iya Pak. Oke, sambil mendengarkan ya. Mudah-mudahan Iya, tidak Pak. putus ini sinyalnya, karena biasanya putus-putus ini. Jadi langsung disconnect. Baik Pak. Oke, baik, perhatikan. Silakan kalian yang ada di sini buka lagi modul saya yang sudah saya bagi kemarin. Materi tentang konsep kafaah. Ya. Konsep kafaah. Saya share ya di Zoom meeting ya. Nih, lihat. Konsep kafaah. Oke, ini dia ya, konsep kafaah. Agak putusnya. Nah, kita lanjut. Pengertian kafaah. Apa itu kafaah? Kafaah itu adalah, kita lihat di sini, al-mumasalatu atau al-musawah secara bahasa. Al-mumasalatu atau al-musawah. Artinya apa? Kabar. Setaraf, seimbang, serasi, serupa, sederajat, ya. Pokoknya sama gitu ya. Itu konsep kafaah. Nah, secara istilah kafaah itu adalah al-mumasalatu bainaz zaujaini daf'an lil 'ari fi umurin makhsusatin, yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melakukan pernikahan. Atau istilah lainnya adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara pada khusus dengan tujuan untuk mencegah terjadinya aib. Itu tujuannya adanya kafaah. Jadi kalau misalnya kalian mau menikah, kalian sudah lulus jadi sarjana hukum, gelarnya SH dari Fakultas Syariah UIN Banten. Terus suatu ketika ada laki-laki mau melamar kalian yang perempuan ini, SH.
Terus ditanya, Neng, mau nggak dengan lamaran si Ujang itu, Neng? Mau nggak? Terus dilihat si Ujangnya. Ujang ini orangnya sederhana. Terus lulusannya S2, ternyata S2 nih si Ujang. MA, MH gelarnya. Wah, keren juga ini. Kalah saya misalnya. Levelnya di atas saya ini katanya si Teteh ini. Wah, kira-kira dan dia sudah punya pekerjaan sebagai asisten advokat atau orang yang membantu kerjanya advokat di lembaga law firm di mana gitu ya. Oke lah, saya anggap cocok dia dengan saya kata si nenek si tetehnya ini yang lulusan Fakultas Syariah. Nah, adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dengan memandang faktor pekerjaan, memandang faktor kekayaan, memandang faktor sederajat dalam pendidikan misalnya. Kan tidak jauh kan antara SH dan MH. Tidak jauh. Maka menilai orang dari faktor itu disebut dengan menerapkan kafa'ah. Dan itu wajar, dalam Islam itu wajar. Boleh. Tidak ada halangan apa-apa. Tidak ada larangan apapun. Dan itu penting bagi siapapun yang mau masuk ke dunia pernikahan. Islam mengakomodir itu. Walaupun ya secara sosiologis ya itu ada pertentangan. Misalnya, kok bisa ya ada perempuan atau keluarga perempuan itu masih milih, masih lihat bibit bebet bobot. Pokoknya kalau selama ada cinta di antara mereka berdua, antara laki-laki dan perempuan, sudah terima saja. Meskipun si laki-lakinya cuma lulusan SMA, tidak kuliah, tapi pekerjaannya lumayan bagus. Misalnya sebagai karyawan yang punya jabatan penting di sebuah perusahaan. Gajinya di atas UMK bahkan. Karena apa? Ada tambahan bonus segala macam. Ya sekitar 15 juta dalam 1 bulan gajinya itu. Tapi dia cuma lulusan SMA. Menikah dengan si perempuan yang lulusan S1 Fakultas Syariah UIN Banten sudah tidak masalah. Walaupun dari sisi kafah ada ketidaksetaraan. Yang satu cuma lulusan SMA, yang satunya lulusan S1. Beda, nggak sama. Tapi kalau bisa diantisipasi, bisa dikendalikan ucapan orang yang menganggap remeh keluarga ini, maka tidak masalah. Jadi intinya konsep kafah itu dibolehkan diterapkan dalam Islam, tapi juga tidak diterapkan juga tidak masalah. Jadi itu ya konsep kafah. Dan ada maksudnya kenapa konsep kafah itu diterapkan supaya Pak menghindari adanya aib. Kok bisa aib Pak? Ya wajar saja. Misalnya yang laki-laki cuma lulusan SD, yang perempuan S1 itu digosipin loh, betul ya? Digosipin sama orang-orang kampung. Kok bisa ya si laki-lakinya dapat cewek yang bagus-bagus amat. Gak cocok itu, mestinya harusnya gak pantas si laki-laki itu dapat si cewek. Kenapa? Gak level, gak sederajat, gak kufu itu. Itu kan aib. Jadi omongan orang, jadi desas-desus. Jangan-jangan si laki-lakinya pakai pelet, pakai diguna-guna istrinya, nah kan begitu. Nah, supaya menghindari adanya aib, maka diterapkanlah konsep kafah. Itu tujuannya. Nah, kita lihat di bagian berikutnya. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara khusus? Nah, menurut mazhab Malikiyah, yang dimaksud dengan perkara-perkara khusus itu adalah faktor agama. Jadi harus seagama, harus seiman. Nggak boleh si perempuannya muslim, si calon suaminya kafir. Nggak boleh. Harus sederajat, harus sama, harus setara. Dan selain faktor agama adalah keadaan yang bebas dari aib atau cacat. Misalnya karena suaminya ini
calon suaminya ini dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan yang punya risiko tinggi, misalnya menjadi karyawan PLN yang bekerja di Sutet, kerja memperbaiki kabel-kabel listrik di Sutet, sehingga dia ternyata pernah mengalami kecelakaan kerja sehingga dia mengalami cacat. Cacatnya apa? Misalnya kakinya, mohon maaf, kakinya apa? Pincang karena pernah jatuh dari Sutet, itu jatuh pincang. Nah ini kata Madzhab Maliki tidak boleh, tidak setara, karena ada aib salah satu pasangan suami istrinya, itu tidak boleh. Atau istri, misalnya istrinya mengalami penyakit yang susah disembuhkan, misalnya memiliki cacat. Nah, adanya cacat itu bisa dijadikan alasan suami untuk tidak menikahi perempuan itu, atau si calon istri dinikahi oleh calon suami itu. Itu mazhab Malikiyah. Sedangkan menurut jumhur yang dimaksud perkara khusus itu adalah agama, nasab, merdeka, bukan budak, dan pekerjaan. Kalau Hanafiyah ditambahkan lagi, Hanafiyah dan Hanabilah, yaitu harta atau kekayaan atau maliyah. Silakan langsung masuk. Nah, sekarang pandangan ulama tentang kafaah. Bagaimana hukum menggunakan kafaah dalam perkawinan? Menggunakan hukum kafaah itu ada pandangan ulama. Perbedaan di antara para ulama. Silakan langsung. Langsung. Nggak usah salaman. Kita lihat di situ. Menurut sebagian ulama seperti As-Sauri, Hasan Al-Basri, dan Al-Qurfi dari mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa kafaah itu bukan syarat pernikahan, baik syarat sah ataupun syarat kelaziman. Jadi bukan syarat nikah. Artinya pernikahan tetap sah meskipun suami istri tidak memenuhi unsur kafaah. Langsung silakan. Jadi menurut mazhab Hanafiyah, Hasan Al-Basri dan Al-Sauri, kafaah itu tidak menjadi syarat pernikahan, baik syarat sah ataupun syarat kelaziman. Nanti di materi tentang syarat nikah akan saya gambarkan apa itu syarat sah, apa itu syarat akad, apa itu syarat pelaksanaan akad, dan apa itu syarat kelaziman. Tapi bukan sekarang, di pertemuan berikutnya. Itu pandangan ulama yang pertama. Yang kedua adalah langsung. Menurut jumhur ulama disebutkan bahwa kafaah merupakan syarat kelaziman pernikahan, tapi bukan syarat sah. Ya sama juga ini. Tapi ini memasukkan syarat lazim. Mazhab ulama yang besar, imam mazhab yang 4 itu sepakat bahwa kafaah itu bukan syarat sah, tapi tetap menjadi syarat nikah, walaupun cuma sekedar syarat kelaziman. Syarat kelaziman itu kalau tidak dikerjakan gimana? Tidak masalah. Berarti nikahnya tetap sah? Tetap sah. Itu syarat kelaziman ya. Tapi kalau syarat sah itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka nikahnya batal. Nanti penjelasan lebih lengkapnya di materi tentang syarat pernikahan. Nah itu pandangan ulama mazhab yang besar, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah memandang tentang konsep kafaah. Dasarnya adalah hadis salasun la tuakhir. As-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wujidat laha kuf'an. 3 hal yang jika datang 3 perkara ini tidak boleh ditunda-tunda. Apa? Pertama, as-salatu idza atat, salat kalau sudah datang waktunya, wal janazatu idza hadarat, dan jenazah kalau sudah datang langsung dikuburkan maksudnya.
Dan yang ketiga wal ayyimu, dan perempuan janda jika wujidat laha kuf'an, jika sudah bertemu dengan pasangan yang sekufu atau yang sederajat, seimbang. Ini hadisnya. Hadis terkait hukum kafaah. Nah, oke, selesai. Memang materi kafaah tidak banyak, hanya singkat pengertiannya. Kemudian apa itu perkara-perkara khusus tadi yang sudah dijelaskan di pengertian dan penjelasan mazhabnya. Dan yang ketiga adalah hukum kafaah. Oke, sebelum saya lanjutkan dengan penjelasan lainnya, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Ini ada Rasidik dan Lilis. Lilis, mana suaranya Lilis? Lilis? Mana Lilis ini suaranya? Suaranya Lilis, suaranya Lilis. Ada. Oke, siap. Silakan jika ada yang mau bertanya terkait konsep kafaah. Ada? Ada? Tidak? Jelas ya? Oke. Selanjutnya saya akan buka lagi absen. Silakan kalian isi. Nih, silakan diisi. Silakan diisi. Waktunya nanti saya tutup sampai selesainya perkuliahan. Ya. Silakan diisi sambil jalan. Ajeng mana Ajeng? Ajeng. Oh iya, sudah isi ya. Mestinya masuk dulu baru ngisi. Masuk kelas. Ya. Masih diangkut. Katanya masih sholat tadi. Oke. Ya, langsung masuk. Ya, langsung. Silakan, Mangga. Jadi intinya kalau kafaah itu Pak boleh dilakukan boleh tiga Pak ya? Iya. Ya intinya apa itu? Kalau misalkan tidak juga itu tidak dosa kan Pak ya? Tidak ada kaitan dengan dosa. Jadi selama ini kalau orang menilai itu seperti melihat latar belakang pendidikan terus kemudian kekayaan itu apa gitu Pak ya? Iya. Terus apa yang saya tanyakan apanya? Hukumnya Pak, hukumnya. Ya kan udah jelas tadi, hukumnya itu tidak apa-apa. Kalau mazhab yang besar mengatakan hanya menjadi syarat kelaziman, bukan syarat sah. Artinya kalau syarat kelaziman itu boleh ditinggalkan, boleh diterapkan. Kalau ditinggalkan tidak masalah, yang penting orang-orang yang mau menikah ini bisa mengantisipasi munculnya aib tadi. Aib adanya gosip, digosipin kok bisa pantas gitu ya, nggak pantas itu dapat dia. Kalau bisa mengantisipasi dengan pendekatan yang humanis tidak masalah gitu ya. Iya, dari itu. Yang lain silakan kalau masih ada. Tidak ada ya, sudah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Iya. Terus kalau misalkan orang cowok ini nggak mampu gitu, tapi dia suka sama cewek kan dalam misalkan beragam Islam, dalam Islam kan tidak memberatkan. Iya, ikuti adat saja. Ya kalau misalnya si laki-laki tidak mampu ya sudah, kamu tidak boleh nikah dengan anak saya gitu. Begitu mertuanya ngomong ya. Kalau di adat Bugis ya, adat Bugis itu pasti ditanya dulu, kamu punya duit berapa? Punya duit berapa buat saya? Saya orang tuanya, saya berhak meminta. Punya uang berapa? 200 juta. Oke, boleh masuk. Punya berapa? 20 juta? Ah, nggak boleh. Ya sudah,
Ikuti larangan orang tua, calon mentua itu. Berarti kamu harus cari uang dulu untuk bisa menikahi anak saya kan begitu. Sudah. Memang ajaran Islam mengatakan jangan memberat-beratkan mahar. Iya betul. Tapi tidak diterapkan di beberapa wilayah di daerah-daerah yang punya tradisi yang seperti itu. Mereka menerapkan biaya menghidupi anak perempuan itu besar. Mulai dari kecil sampai dia dewasa itu besar. Maka wajar orang tua pada akhirnya ketika mau menikahkan anaknya, mereka membebani calon suaminya dengan biaya yang sudah dikeluarkan selama membesarkan anak itu. Gitu ya. Ya ada apa-apa silakan terapkan. Ya mau cari pahala atau mau mencari materi kan gitu. Ya. Sudah. Yang lain masih ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya akan sampaikan satu pengumuman penting. Coba silakan Anda lihat di Google Classroom HKID. Saya akan share data pengumuman. Coba silakan dilihat di Google Classroom. Saya akan posting ntar lagi ini. Yang di online, sebentar lagi saya akan tampilkan ya. Nah, sudah. Saya tampilkan sekarang di Google Classroom. Di mana? Di Zoom meetingnya ini. Perhatikan. Ya. Nah, ini dia. Sudah dibaca ya? Nah, pertama adalah bahwa UTS itu akan dirasakan minggu depan ya, tanggal 25 Oktober 2022 jam 12.30 sama seperti jam kuliah ya. Meskipun pengumuman dari fakultas itu menyatakan bahwa UTS baru akan dilaksanakan tanggal 31 Oktober, yaitu pengumuman dari fakultas ya. Tapi saya punya kebijakan sendiri karena saya membaca SK Rektor tentang kalender akademik tahun 2023. 2022-2023 yang menyebutkan bahwa kegiatan UTS itu dilaksanakan tanggal 20 berapa? Sebentar, saya cek dulu ya. Tanggal sorry. Iya, hari Kamis besok tanggal 20 Oktober sampai 26. Itu kalender akademik versi SK Rektor. Tapi karena ada perubahan, maka berubah sesuai dengan kebijakan fakultas dan tertentu ya. Diundur jadi tanggal 31 sampai berapa? Tanggal 4 November. November. Ya, November, 4 November. Saya punya kebijakan berbeda. Saya tetap melaksanakan UTS-nya tanggal 24 minggu depan. Tanggal 24 jam 12.30. Ya, tolong diperhatikan itu, 12.30. Dan UTS-nya dilaksanakan secara daring. Ya. Secara daring, secara online. Ya gimana? Karena kita memang sebenarnya begini ya. Saya punya kebijakan. Rasanya online itu tetap masih dibutuhkan sampai sekarang. Masih tetap relevan dengan kelas kita. Walaupun sudah tidak ada lagi pandemi seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap berkaca dari pengalaman kemarin-kemarin, ya kita tetap online. Cuma berbeda dengan kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan full online, tanpa diawasi, tanpa dikendalikan. Betul ya? Sehingga ada kemungkinan walaupun online, kalian bisa buka-buka buku. Betul apa tidak? Ya, jujur ada apa-apa jujur.
Nah, bagaimana Pak sistem online-nya untuk yang sekarang? Nah, sekarang begini. Online untuk minggu depan itu online yang terkendali, yang terawasi. Berarti, silakan langsung masuk. Berarti nanti atau minggu depan kalian siapkan alat untuk ujian, tapi alatnya bukan alat tulis, tetapi alat komunikasi. Alat komunikasi atau media internetnya. Apa? Boleh pakai laptop. Silakan yang punya laptop dibawa, yang bisa akses internet dan baterainya tidak lowbat, tidak drop, dipakai, dibawa. Besok dibawa. Atau yang nggak punya laptop tidak apa-apa, pakai HP, boleh. Cuma nanti HP-nya ya biar tidak menimbulkan kecurigaan, tolong HP-nya tidak boleh ada yang mengakses selain ujian. Tidak boleh buka HP dengan melihat PDF-nya. Misalnya kalau punya data PDF, misalnya HP modul saya dibuka di PDF, tolong tidak boleh itu ya. Dihindari. Dan nanti settingan ujiannya ya sama seperti biasa gitu ya. Nanti dibuat agak merenggang antara satu dengan yang lain, dibuat merenggang, duduk. Ini di setting nanti dirapikan, bukan kayak begini, itu terlalu kayak anak IT itu. Kumpul di satu tempat yang enak, kumpul di situ semua. Ini pada ini mana nih yang lain daripada ada yang di depan ini, semuanya di belakang semua ini. Ya harusnya nanti disetting, dibuat renggang, diberikan jarak supaya bisa mengikuti ujian dengan baik. Dan HP boleh dibuka saat ujian. Dan nanti akan saya awasi yang dibuka apa gitu ya. Kalau yang dibuka Google Form boleh. Kalau yang dibuka selain Google Form ya ada boleh. Nanti saya awasi. Kalau ketahuan nanti saya kasih punishment-nya. Kan saya berikan denda gitu ya. Itu. Jadi tolong kalau yang punya laptop dibawa laptopnya besok di sini. Siapa yang punya laptop di sini? Ya. Berapa orang coba saya ingin tahu. Tadi ini satu, siapa namanya? Asti. Siapa lagi? 2, 3. Cuma 3. Yang laki-laki? Tidak ada. Tidak ada. Ya tolong dibawa laptopnya yang punya laptop. Dan tolong diingat karena ujiannya ini melalui Google Form, melalui aplikasi Google Form, maka tolong yang merasa sampai saat ini belum bisa akses Google Classroom. Kenapa? Karena kendala email domainnya UIN Banten, ya tolong diurus. Karena kalau tidak bisa, berarti tidak bisa ikut UTS. Ada nggak di sini yang masih punya kendala tidak bisa akses email atau tidak punya alamat email berdomain kampus? Ada nggak? Misalnya Siti siapa, NIM berapa, kan kadang digabungkan dengan NIM @winbanten.ac.id. Ada nggak yang masih tidak punya itu? Coba yang ini, siapa namanya kamu? Punya nggak kamu alamat email kampus? Punya, bisa diakses. Siapa namanya nih? Siapa? Rival. Punya alamat email kampus? Fakih, punya nggak alamat email kampus? Punya, bisa diakses. Jajang, punya alamat email kampus? Bisa diakses. Tidak lupa passwordnya. Hah? Maksudnya? Sama ya? Ini siapa namanya? Hah? Ori. Punya alamat email kampus ya? Tahu ya ini? Siapa namanya? Saiful. Punya email kampus? Ya, bisa diakses ya. Ini siapa sebelahnya Saiful? Hah? Ahmad Hidayat.
punya alamat email kampus? Bisa diakses? Oke, ini siapa namanya? Anti, punya alamat email kampus? Bisa diakses? Oke. Depannya ini? Bisa ya. Yang belakang itu siapa namanya? Bisa atau punya alamat email kampus? Bisa diakses? Ini sebelahnya siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Sipa. Punya alamat email kampus? Bisa diakses? Putri. Punya alamat email kampus? Bisa diakses? Sebelahnya ini siapa namanya? Muniroh. Punya alamat email? Bisa diakses? Oke. Ani. Punya alamat email kampus? Bisa diakses? Siapa namanya? Ainun. Punya alamat email kampus? Bisa diakses? Oke. Ini siapa namanya? Ajeng. Punya alamat email kampus? Bisa diakses? Itu siapa namanya? Hah? Anikotul. Anik. Punya alamat email kampus? Bisa diakses? Oke. Mila. Punya alamat email kampus? Bisa diakses? Oke, ya. Saya khawatir nanti ada yang nggak punya. Nah, jadi agak repot. Ya, syukurlah semua sudah punya dan bisa mengakses. Itu yang penting. Berikutnya, jumlah soal UTS, perhatikan. Jumlah soal UTS itu ada 13 soal. Ya, 13. Untuk 10 itu benar salah. Yang 3 itu esai. Jadi benar salah, benar atau salah. Benar atau salah. True false, ya. Terus yang ketiga, yang 3 sisanya esai. Terus ini perhatikan, waktu pelaksanaannya itu hanya 30 menit. Sebentar. Ya karena soalnya sedikit. Cepat ya, yang benar salah itu cepat, cuma 10 soal, cek cepat. Nanti yang agak lama itu mungkin 20 menit, itu yang esai. Soal nomor 11, soal nomor 12, soal nomor 13. Itu agak panjang. Tolong diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian harap diperhatikan jam pelaksanaannya. UTS online ini hanya memiliki waktu yang terbatas. Jika melebihi waktu yang disediakan, maka akan habis waktunya dan tidak bisa mengisi lagi. Jadi tolong manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena hanya 30 menit. Dari jam 12.30 sampai 13.00. Jadi kalau udah terlambat nggak bisa diisi. Kalau sudah jam 13.10, 13.01 tidak bisa. Udah lewat. Langsung terkunci. Saya sendiri juga tidak bisa membuka. Kecuali ada editan tersendiri ya. Saya tidak bisa membuka itu. Terus yang berikutnya, hindari membuang waktu dengan membaca buku-buku referensi atau website yang berhubungan dengan mata kuliah selama ujian berlangsung. Jadi tidak boleh buka-buka ya, meskipun kalian pegang HP, saya awasi. Kalau ketahuan ya langsung saya delete itu. Bisa saya delete tuh soal jawaban kalian. Atau saya kasih tanda merah, tanda apa gitu ya. Ini menyontek segala macam, bisa itu. Kemudian dilarang copy paste nih, perhatikan, dilarang copy paste jawaban dari tempat lain, dari website mana yang materinya sama di copy paste, tidak boleh. Saya bisa melihat perbedaan antara tulisan diketik sendiri dengan yang di copy paste. Jadi bisa kelihatan. Kalau kebetulan yang terutama yang esai ya, ada jawaban yang mirip-mirip, maka kemungkinan mereka ini saling nyontek. Dan kalau sudah ketahuan saling nyontek, maka yang menyontek dan yang dicontek saya langsung kasih sanksi. Jadi tolong kerjakan sendiri masing-masing, jangan bekerja sama gitu ya. Tidak boleh kerjasama. Kerjasama hanya diperlukan di saat di luar kelas, di luar ujian. Boleh. Jadi kalau ujian tidak boleh. Dan soal UTS hanya bisa dikerjakan dengan akun email resmi dari kampus berdomain uinbanten.ac.id. Di luar itu akan ditolak. Jelas ya?
Kalau misalnya ada kendala teknis, misalnya sinyalnya jelek, maka itu tolong segera diantisipasi. Gimana caranya ya? Kalau misalnya kartu kalian itu terkenal lola, loading lama, ya berarti itu tolong ganti kartu gitu ya. Atau tetheringnya diganti. Atau ada yang di sini yang mau sodakoh tethering boleh, sodakoh kuota boleh. Bisa di-sharing teman-temannya tethering sampai 20 orang boleh. Ya mungkin mau sodakoh pulsa, sodakoh kuota. Itu. Dan ada kendala, misalnya ada kendala teknis lainnya dalam pelaksanaan UTS online akan diatur kemudian. Jadi itu ya terkait pelaksanaan UTS. Ada yang mau tanyakan tentang UTS? Tidak ada? Ya? Ya. Ya harus bisa, harus bisa. Nggak ada ya. Ini kan sistem online ya, ujiannya online, berarti ya sudah disetting. Pelaksanaannya kan 12.30, selesai 13.00. Jadi kalau 13.01 belum selesai ya sudah, yang ada saja yang dinilai. Berarti harus terkunci Pak ya? Iya terkunci itu. Jadi tolong dimanfaatkan ya sebaik-baiknya. Saya tidak bisa membantu karena sudah tersistem, masuk sistem. Tidak bisa lagi. Ya. Jelas ya. Ada lagi? Ada? Sudah? Oke. Yang di sini di online ada nggak yang mau tanyakan tentang ujian? Rifat? Pak, izin bertanya, Pak. Ya? Ini kalau dikerjakannya lewat HP bisa, Pak? Ya bisa, bisa. Bisa pakai HP, bisa. Kan saya sudah bilang tadi, yang punya HP dibawa, yang punya laptop dibawa, kan begitu. Udah jelas tadi penjelasan saya ya. Dan ini yang Baik, ada di Pak. online besok masuk ya ke kampus ya. Kalau enggak, karena ujian online-nya enggak bisa dikerjakan di luar kampus. Harus dikerjakan di sini. Kalau tidak hadir ya enggak dapat nilai UTS. Harus dikerjakan di sini. Ingat, enggak boleh di luar. Nanti akan saya cross check, saya pakai absen manual. Siapa yang hadir, saya cek dulu. Gitu ya. Siapa saya cek dulu siapa yang hadir. Yang tidak hadir berarti tidak bisa mengisi UTS. Ya. Rasidik, Ririn, Iya, Pak. At, besok Hadir Pak. Ririn. Rasidik, Hadir Pak. ya, Rifat dan Ririn hadir minggu depan. Ya. Rifat kenapa tidak masuk ini? Kenapa hari ini tidak masuk? Coba saya tanya. Hah? Kenapa Rifat? Iya, Hah? baru nyampe kampus. Kenapa Anda masuk ke kampus ini? Bapak Rifat sama Lulu itu baru datang Bapak. Tadi kan mau masuk malu. Tunggu. Rifat ini bukannya kamu ada di kampus ini? Kayaknya di kampus kamu itu. Kok udah masuk sekalian? Ini di Itu, rapat berdua itu kamu itu. Hah? baru datang Pak. Ya, kenapa udah langsung masuk? Ini udah masuk. Tadi di pondoknya ada acara. Ya udah. Terus Lilis, mana Lilis? Lilis. Iya Pak. Kenapa udah masuk? Bapak Lilis tadi hujan Pak. Hujan alasannya. Iya.
Bapak punten nggak ada suaranya.